Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemala Fitri Adelia dari MBA Angkatan 80 dengan konsentrasi Strategic Management. Hari ini saya akan memaparkan tesis saya dengan topik strategi bersaing CV Citra Pratama dalam menghadapi persaingan cost leadership di industri retail Gibson Board. CV Citra Pratama merupakan bisnis yang dikelola oleh keluarga yang salah satu lingkup pekerjaannya adalah sebagai distributor resmi dari Gibson Board Knauf wilayah DIY dan Jawa Tengah sejak 2017. Berdasarkan data penjualan CV Citra Pratama, terdapat beberapa retail contohnya yaitu Aulia Gypsum, Haikal Gypsum, dan Dunia Gypsum mengalami penurunan. Penurunan pembelian Gibson Board ini terjadi karena terdapat beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah persaingan harga dengan distributor lain. Pada cakupan wilayah DIY dan Jawa Tengah, terdapat dua distributor resmi Gibson Board Knauf, yaitu CV Citra Pratama dan PT XYZ. Dari hasil observasi harga jual antara CV Citra Pratama dan PT XYZ, diketahui harga yang ditetapkan oleh PT XYZ berkisar pada angka Rp45.000. Sedangkan CV Citra Pratama menjualnya dengan harga Rp45.500. Adanya perbedaan harga jual dengan produk yang sama dapat berdampak pada beralihnya konsumen ke perusahaan dengan penawaran harga yang lebih rendah. Berdasarkan paparan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian berupa analisis strategi bersaing pada industri retail Gibson Board yang berfokus pada cost leadership. Evaluasi dari cost leadership bermaksud untuk mengetahui faktor apa yang dapat dioptimalkan sehingga dapat diketahui apakah pricing yang ditetapkan perusahaan sudah cukup kompetitif untuk dapat bersaing dalam industri retail Gibson Board. Kemudian dari hasil analisis, saya mencoba untuk merekomendasikan harga jual yang kompetitif dan diharapkan dapat mencapai target penjualannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ajukan adalah adanya perbedaan harga yang akan dikaji dan perlu dicari faktor apa yang dapat dibenahi agar cost structure dari perusahaan dapat lebih efisien. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian ini sebagai berikut dan ingin mengevaluasi cost leadership menggunakan framework Porter Generic Competitive Strategies dan rantai nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi strategi cost leadership yang sedang dijalankan perusahaan dan mengkaji faktor yang dapat dioptimalkan perusahaan dari segi cost structure-nya. Dengan ini, hasil penelitian bisa berkontribusi pada perkembangan studi strategi bersaing, khususnya untuk menghadapi persaingan cost leadership, dan dapat memberikan evaluasi serta rekomendasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan internal perusahaan agar dapat meningkatkan performa dan dapat unggul pada industri retail Gibson Board. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan, yang pertama adalah manajemen strategi. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan perusahaan memposisikan dirinya dengan kuat dalam persaingan, sehingga menciptakan nilai yang berkelanjutan dan lebih solid daripada sebelumnya. Yang kedua adalah strategi bersaing. Menurut Porter, terdapat tiga strategi bersaing, yaitu cost leadership yang berfokus pada mencapai keunggulan persaingan dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing, kemudian differentiation strategy, dan yang terakhir adalah focus strategy. Menurut Robiansyah, strategi cost leadership melibatkan serangkaian tindakan terintegrasi dengan tujuan menghasilkan barang atau layanan dengan biaya serendah mungkin. Kemudian dikutip dari Thomson, sebuah perusahaan mempunyai dua opsi untuk menerjemahkan keunggulan biaya rendah dibandingkan pesaingnya menjadi kinerja laba yang menarik, yaitu sebagai berikut sebagaimana opsi yang telah terlihat di layar, opsi pertama dan opsi kedua. Menurut buku Thomson, terdapat 10 upaya untuk mengalahkan pesaing dalam hal biaya yang disebut dengan cost driver. Antara lain, yang pertama mencapai semua skala ekonomi, kemudian memanfaatkan kurva pembelajaran atau pengalaman, mengoperasikan fasilitas pada kapasitas penuh, meningkatkan volume penjualan dan penyebaran biaya-biaya ke lebih banyak unit, efisiensi rantai pasok, mengganti komponen dengan yang berbiaya rendah, memaksimalkan sistem komunikasi dan teknologi informasi, sistem intensif dan budaya perusahaan, menggunakan daya tawar perusahaan dengan pemasok, dan mewaspadai keuntungan biaya dari outsourcing dan integrasi vertikal. Dikutip dari buku Thomson, rantai nilai terdiri dari dua kategori besar aktivitas. Yang pertama aktivitas primer, yang utama dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pendukung yang diperlukan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja aktivitas utama yang dirangkaikan dalam gambar berikut. Penelitian ini menggunakan metode analisis naratif dengan fokus kualitatif bersifat deskriptif. Data primer yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari direktur dan wakil direktur CV Citra Pratama, dan data sekunder menggunakan literatur, artikel, jurnal ilmiah, laporan tahunan penjualan Gibson Board Knauf oleh CV Citra Pratama.
Metode analisa data menggunakan framework 5 Generic Competitive Strategies untuk penjabaran cost driver perusahaan yang bertujuan untuk mengkaji faktor yang dapat dioptimalkan, serta rantai nilai untuk mengkaji faktor agar dapat lebih efisien dari segi cost structure untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor di industri retail. Dimulai dari analisis 5 Generic Competitive Strategies, untuk mengetahui strategi yang tepat untuk CV Citra Pratama, dari buku Thomson terdapat beberapa faktor yang dapat dikategorikan tipe strategi dengan karakteristik suatu perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapati hasil seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut. Yang pertama ada skala ekonomi. Perusahaan menjualkan produknya ke retailer kecil, besar maupun perseorangan dengan harga yang berbeda yang ditentukan oleh volume pembelian. Kemudian pembelajaran dan pengalaman, perusahaan mempekerjakan SDM yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian pemanfaatan kapasitas yang lebih tinggi agar dapat menurunkan biaya tetap per unitnya. Kemudian ada efisiensi rantai pasok, pembelian gypsum board dengan jumlah yang besar dapat dikirimkan langsung dari pabrik ke konsumen yang dalam hal ini adalah retailer. Kemudian ada biaya masukan, perusahaan menawarkan produk ke retailer besar untuk mendapatkan penjualan dengan volume yang besar dengan penawaran harga yang lebih rendah. Kemudian ada teknologi dan desain produksi. Jika biaya bahan baku terlalu tinggi, perusahaan akan menggantikannya dengan yang berbiaya rendah atau melakukan negosiasi dengan pabrik terkait harga bahan baku. Kemudian ada sistem dan budaya insentif. Sistem insentif perusahaan tidak hanya dapat mendorong produktivitas pekerja, tetapi juga inovasi dari pekerja. Kemudian pengalih-dayaan atau integrasi vertikal. Integrasi ke dalam aktivitas pemasok dapat menurunkan biaya melalui efisiensi produksi yang lebih besar, pengurangan biaya transaksi, atau posisi tawar yang lebih baik. Kemudian kekuatan tawar-menawar, berupaya berkomunikasi secara rutin dengan pabrik untuk negosiasi mengenai hal-hal yang bisa didapatkan yang dapat menguntungkan perusahaan, dan yang terakhir ada sistem komunikasi dan teknologi informasi. Selanjutnya beralih ke analisis rantai nilai. Untuk mengetahui rantai nilai yang efisien yang diterapkan oleh perusahaan, menurut buku Thomson terdapat aktivitas primer dan aktivitas pendukung yang dapat dimaksimalkan untuk mencapai biaya rendah tersebut. Antara lain, yang pertama adalah SCM. Perusahaan melakukan pre-order ke pabrik sesuai dengan kebutuhan retailer agar perusahaan mempunyai persediaan yang cukup untuk retailer. Yang kedua adalah operasi. Perusahaan menyimpan barang dari pabrik di gudang penyimpanan. Selain itu juga melakukan operasional pengiriman dengan kendaraan dari perusahaan dan/atau dari pabrik jika diperlukan, sehingga dalam pendistribusian barang menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada distribusi. Cara pendistribusian yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu jika pemesanan dengan jumlah yang kecil akan diantar menggunakan truk atau diambil langsung ke gudang penyimpanan. Namun jika pemesanan dengan jumlah besar, maka akan dikirimkan langsung dari pabrik menuju gudang retail pemesan menggunakan kontainer. Kemudian sales dan marketing, CV Citra Pratama melakukan promosi dengan melakukan branding bahwa CV Citra Pratama merupakan distributor resmi dari Gibson Board Knauf. Terakhir dari aktivitas primer yaitu servis, perusahaan memberikan bonus berupa potongan harga dan/atau barang Gibson Board untuk retail dengan pembelian jumlah besar, bertujuan untuk menjaga konsumen dan loyalitas retail Gibson agar selalu melakukan repurchase. Kemudian aktivitas pendukung, yang pertama ada infrastruktur yang kokoh dan pengembangan teknologi. Pencatatan keuangan dilakukan secara manual dengan penulisan di buku keuangan, kemudian direkapitulasi menggunakan Excel oleh admin kantor yang kemudian dilaporkan secara mingguan kepada Direktur CV Citra Pratama. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Dalam upaya menjaga efektivitas karyawan dalam bekerja, CV Citra Pratama telah melakukan insentif dan kenaikan gaji bagi karyawan senior dan yang lembur. Kemudian yang terakhir adalah pengadaan. CV Citra Pratama mencatat langsung seluruh aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan akan memungkinkan perusahaan untuk memantau harga barang dan peralatan yang digunakan. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Direktur CV Citra Pratama, harga dasar dari pabrik untuk per lembar gypsum board adalah Rp42.000. Saat ini, CV Citra Pratama menjual produknya pada harga Rp45.500. Dengan analisa yang telah dilakukan, efisiensi pada cost structure didapatkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dilihat dari badan usahanya. Perusahaan masih berbadan CV, sedangkan kompetitor sudah berbadan PT. Perusahaan lebih diuntungkan karena administrasi yang akan ditanggung jauh lebih ringan dibanding kompetitor. Yang kedua adalah pembelian gypsum board dengan jumlah yang besar dapat mengurangi biaya operasional perusahaan karena barang akan langsung dikirim dari pabrik ke konsumen yang mana perusahaan tidak perlu menanggung biaya untuk pengiriman. Yang ketiga adalah dalam upaya menarik konsumen untuk pembelian dengan jumlah yang besar, CV Citra Pratama perlu melakukan tawaran program untuk konsumen terkait pembelian dengan jumlah yang besar
yang akan diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengiriman barang dan cepat mencapai target pembelian. Kemudian Wakil Direktur CV Citra Pratama menyebutkan untuk mendapatkan rebate yang optimal, perusahaan perlu melakukan pengambilan gypsum board melalui pabrik lebih dari 20.000 lembar. Dengan pengambilan tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan rebate sebesar 5.000 lembar. Melalui pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan harga dasar sebesar Rp33.600 per lembar gypsum board apabila perusahaan konsisten melakukan pengambilan di atas 20.000 lembar. Kemudian, agar dapat konsisten mencapai rebate yang optimal, perusahaan perlu mengincar konsumen yang berpeluang untuk membeli produk dengan jumlah yang besar. Semisal, retail yang sudah berskala besar, proyek yang sedang berjalan, dan lain sebagainya. Konsumen tersebut berpeluang untuk membeli produk dengan jumlah yang besar karena adanya kebutuhan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, Wakil Direktur CV Citra Pratama menyebutkan bahwa biaya operasional pengiriman yang ditetapkan saat ini adalah sebesar Rp300 per lembar gypsum board, dan margin yang ditetapkan perusahaan berkisar antara 30-40%. Dengan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penawaran harga jual yang baru melalui rincian berikut ini, yang seperti ada di tabel berikut. Dari rincian tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan masih dapat mematok harga lebih rendah dari yang ditetapkan sekarang dengan menggunakan margin batas bawah dan konsistensi dalam melakukan pengambilan gypsum board dari pabrik sebanyak lebih dari 20.000 lembar. Dengan harga yang berkisar mulai dari Rp44.070, maka CV Citra Pratama sudah mendapati harga yang lebih rendah dibanding kompetitor dengan harga berkisar Rp45.000. Sampai pada kesimpulan penelitian kali ini, berdasarkan hasil analisis 5 Genic Competitive Strategies, dengan orientasi broad low cost strategy, perusahaan perlu mengutamakan biaya yang rendah agar perusahaan mendapatkan pasar yang lebih luas. Cost leadership yang dijalankan sebagian besar sudah sesuai dengan faktor-faktor persaingan yang merujuk pada broad low cost strategy. Kemudian berdasarkan analisis rantai nilai, CV Citra Pratama dapat melakukan efisiensi pada cost structure melalui faktor cost driver low cost strategy yang disederhanakan lagi dengan sistem supply chain management, operasi, distribusi, pemasaran dan penjualan, serta service perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan pada bagian pengambilan gypsum board dari pabrik dengan jumlah yang besar, sehingga perusahaan berpeluang untuk dapat menetapkan harga yang lebih rendah dari yang saat ini sudah ditetapkan. Adapun saran dari kami, yaitu dengan mempertimbangkan biaya sebagai faktor utama, analisis cost leadership menunjukkan perlunya penyederhanaan struktur biaya lebih lanjut. Struktur biaya yang lebih efisien akan membantu perusahaan mencapai biaya yang lebih rendah dan bersaing di industri retail dengan pasar yang lebih luas, terutama di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu, CV Citra Pratama perlu melakukan survei pasar secara berkala dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi konsumen dan kondisi pasar. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk digitalisasi dari sistem rantai nilainya. Adapun keterbatasan yang kami alami adalah ruang lingkup yang diteliti berfokus pada distributor gypsum board Knauf dan pada cakupan wilayah DIY dan Jawa Tengah, sehingga evaluasi cost structure yang dilakukan terbatas hanya untuk merek Knauf saja. Kemudian adanya keterbatasan pada data terkait dengan harga penjualan pada perusahaan kompetitor di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami kesulitan untuk membandingkan harga pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pengetahuan kami atas kondisi yang terjadi di industri retail dan kemampuan analisis yang dimiliki untuk memberikan rekomendasi strategi pada perusahaan. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian dari saya pemaparan tesis kali ini. Saya sadar dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan perlu adanya koreksi serta diskusi lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.